Dari pemikiran yang positif akan melahirkan tindakan atau perilaku yang positif juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Dari pemikiran yang negatif akan melahirkan sebuah tindakan ataupun perilaku yang negatif juga. Itu sangatlah dari pemikiran-pemikiran ini sangatlah berpengaruh pada suatu lingkungan yang tentunya ini akan berdampak pada uh, kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang kita lakukan sehari-harinya. Kali ini gue akan membahas sebuah buku dari Think and Grow Rich, yaitu dari salah satu karya Napoleon Hill, salah satu bab yang membahas tentang kekuatan pikiran, hasrat, keyakinan dalam kemampuan diri sendiri, dan sugesti atau autosugesti diri. Di sini gue ingin menjelaskan secara ringkasan atau rangkuman, yang mana ini bisa kita teori dari Napoleon Hill ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita terapkan. Apa dampak-dampaknya yang bisa kita ketahui bahwa dalam kekuatan pikiran ini menjadi sebuah pemicu utama yang bisa kita lakukan untuk menggapai sebuah tujuan atau penggapaian yang kita ingin kita raih. Jadi dari sini salah satu kutipan yang pernah gue baca di buku Think and Grow Rich ini, yaitu kalau kita ingin menggapai suatu kesuksesan atau ingin menggapai suatu pencapaian yang ingin kita raih dalam tujuan kita, salah satunya kutipannya yaitu kesuksesan datang kepada mereka yang menjadi sadar akan kesuksesan. Begitu juga dengan hal kegagalan akan datang kepada mereka yang membiarkan diri mereka menjadi sadar akan kegagalan. Jadi pengetahuan ini kita seharusnya menjadi tahu bahwa hal-hal ini itu semuanya itu berasal dari pemikiran kita atau keyakinan kita, yang pada dasarnya ini menjadi sebuah pedang bermata dua antara sebuah pemikiran yang positif atau pemikiran yang negatif. Jadi kita bisa mengarahkan hal kesadaran kita itu untuk kepada tergantung dari pemikiran kita, tergantung dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Dan juga salah satu hal utamanya, gue juga pernah sekedar sharing aja dari khususnya bagi yang muslim, salah satu hadis qudsi yang pernah gue baca, kalau nggak salah ya hadis qudsi atau bukan. Jadi dalam hadisnya ini bahwa Allah berfirman bahwa ia sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Allah berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Jika ia berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Dan dalam penjelasannya, jika ia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dengan cara mereka berprasangka kepadanya. Jadi dari kutipan tersebut bahwa penting bagi setiap muslim untuk selalu berbaik sangka
kepada Allah, karena ini akan membawa balasan yang setimpal dengan amal mereka. Dari sini gue melihat bahwa dari hadis kursi ini sangatlah cocok kalau kita mencocok logikan bahwa sangatlah cocok dari teorinya Napoleon Hill yang salah satu bab yang kita bahas kali ini. Dari kekuatan pikiran, hasrat, keyakinan, dan sugesti. Ini ada kaitannya dengan pemikiran yang kita selalu mensuges diri untuk selalu mengafirmasi diri agar kita selalu berpikir positif pada hal-hal yang ingin kita gapai sesuai dalam hadis yang disebutkan tadi, dalam hadis kursi tadi. Jadi ini menjadi referensi bagi kita semua, khususnya bagi yang muslim. Kalau bagi yang non muslim mungkin kita sebagai referensi saja atau sebagai pengetahuan saja. Jadi dari hal-hal seperti ini itu seharusnya kita bisa menerapkan dalam kegiatan dalam sehari-hari kita, menerapkan dalam atau praktik dalam produktivitas sehari-hari kita atau pencapaian yang ingin kita capai. Dari situ kita akan merasakan kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk selalu berpikir positif terhadap atau berprasangka baik atau selalu yakin pada hal-hal yang ingin kita raih atau hal-hal yang ingin kita capai. Dan juga gue pernah membaca sebuah cerita bahwa ada panglima besar atau jenderal beserta pasukan besarnya itu menaiki sebuah kapal dan akan menjelajahi sebuah pulau atau negeri tersebut. Dan saat mereka semua tiba di suatu pulau tertentu, dari jenderal atau panglima besarnya ini memerintahkan para pasukannya ini untuk membakar kapal yang mereka naiki. Dan dari situ jenderal berkata, apa yang kalian lihat ini adalah sebuah keyakinan bahwa kita bertempur di antara menang atau mati. Jadi dari makna tersebut, dari perkataan itu, bahwa tidak ada lagi kata mundur. Atau kalau misalnya orang-orang yang sering main ML, suren lah istilahnya. Tidak ada kata suren atau mundur. Ini bisa, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Dan suatu singkat cerita, dari pasukan jenderal beserta pasukannya itu menyerbu sebuah negeri atau pulau tersebut hingga menang tanpa ada korban sedikit pun di antara mereka semua. Jadi dari sini bahwa kita bisa menyadari atau bisa melihat bahwa dari kekuatan keyakinan pada diri sendiri atau hasrat untuk menggapai suatu tujuan tertentu itu menjadi menghasilkan yang nyata
ketika kita selalu yakin dan berpikir positif pada apa-apa yang selalu kita usahakan. Dan hikmah ini sangatlah berguna, sangatlah bermanfaat kalau kita selalu menerapkan kita dalam keseharian kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan kepada kalian, bahwa tentang kita mengupas salah satu bab yang cukup bermakna ya pada kali ini, dari kekuatan pikiran, hasrat yang bisa kita bangkitkan untuk menggapai sebuah keinginan atau penggapaian, dan kita selalu yakin pada diri kita sendiri atas kemampuan yang sebenarnya itu terpendam di dalam diri kita. Potensi yang ada di dalam diri kita ini bisa kita bangkitkan dalam keyakinan kita, dalam keyakinan di dalam diri kita, dan kita bisa mensuges diri kita bahwa kita harus selalu yakin bahwa ini pencapaian yang ingin kita raih itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang tidak ada batasnya. You must become rich in mind long before you become rich in life, because wealth is not dollars. Wealth is not gold. Wealth is not status. Wealth is a frequency, and your mind is either tuned into it or tuned out of it. And the difference? Belief. The mind is the master power that molds and shapes your reality, and every thought you allow to live rent-free in your head becomes a brick in the house you're building, the house of your destiny. If you think small, you live small. If you think fear, you live in chains. But if you think abundance, if you breathe it, see it, speak it, walk with it, your life must follow. Not because of magic, but because of alignment. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.